Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin bisa diwakili oleh ketua kelas Mas Zahri untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, sebelum itu saya absen terlebih dahulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada Mas Udin tidak masuk, kenapa? Oh iya. Oke, sudah semangat dan siap untuk melakukan pembelajaran kali ini? Semangat ya, semangat. Ya, sebelum itu pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang gangguan pencernaan pada manusia. Lah, ada yang masih ingat penyakit apa yang mungkin masuk pada gangguan pencernaan manusia? Ya, usus buntu. Lalu Mas Zahri mungkin ada yang lain? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada diare, terus sebelit. Ya, mungkin beberapa mungkin masih ada yang tahu ya. Lalu untuk hari ini kita akan membahas terkait, ada yang tahu ini apa? Permen. Nah, permen lollipop. Kalau ini jahe? Oh, salah. Kunyit. Ya, kunyit. Nah, apakah kalian pernah makan permen lollipop? Pernah. Nah, bagaimana rasanya permen lollipop itu? Manis. Manis. Nah, kalian pernah makan nasi kuning? Pernah. Nah, nasi kuning itu diberi kunyit maka menjadi kuning. Nah, apakah permen lollipop juga seperti itu? Nah, di sini permen lollipop kan ada beberapa warna. Ada pink, hijau, biru, ungu, kuning. Apakah kuning di sini juga dari kunyit ini? Atau dari ya, tahu. Lalu kalian pernah membeli jajan seperti ini? Nah, apakah kalian juga pernah membaca kandungan-kandungan komposisinya di sini? Nggak pernah. Nggak pernah. Nah, di sini saya akan. Nah, adakah yang pernah makan makanan di depan? Ada bakso, ada kue, ada nasi uduk. Nah, mengapa kalian menggemari makanan ini? Enak, terus manis, seger. Oke, lalu yang kedua. Nah, mana di antara kedua makanan di atas yang lebih tahan lama? Di situ ada jus jambu yang dari jambunya langsung. Lalu ada yang sudah dikemas menjadi buah vita. Kira-kira yang lebih tahan lama yang mana? Yang ada kemasannya. Oke, lalu manakah yang terasa lebih enak? Yang itu mungkin lontong saja, yang ini sate. Enak satenya. Kenapa kok terasa lebih enak? Karena sudah dicampur bumbu. Nah, dan yang terakhir, mana yang lebih menarik untuk dibeli? Dua-duanya. Ya, mungkin di sini ya, yang hijau. Ya, mungkin karena ada warnanya menarik hijau, terus ada parutan kelapanya. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang zat adiktif, yaitu zat yang dicampurkan pada saat pengolahan makanan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk tadi yang kalian omongkan, untuk menarik perhatian, untuk menjadi lebih enak, untuk menjadi. Nah, ini ya pengertian dari zat aditif itu sendiri. Mungkin bisa dibacakan, Mas Likul. Yang dengan sengaja ditambahkan dicampurkan suatu olahan makanan untuk menghasilkan suatu komponen atau mengandung sifat khas dan meningkatkan suatu makanan tersebut.
tersebut. Nah, jadi di sini mungkin ada beberapa dari zat aditif itu. Seperti ini tadi. Kenapa kok menjadi warna-warni? Karena ada pewarna. Lalu ini, misal dari jajan ini kenapa kok ada gurih-gurihnya, asin-asinnya? Karena dikasih penyedap. Kenapa kok dikemas seperti ini? Agar awet. Nah, seperti itu. Nah, di sini jadi tujuan kita nanti yaitu dapat menjelaskan jenis-jenis zat aditif, dan nantinya kalian saya berikan LKPD untuk mengidentifikasi berbagai macam zat aditif yang terkandung di dalam beberapa produk makanan dan minuman dalam kemasan. Kemarin sudah saya beritahu untuk membawa beberapa makanan, kemasan sama minuman. Udah dibawa? Sudah. Belum. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin dapat diamati terlebih dahulu ya. Dari video ini apa yang kalian amati? Nah, penyakit diabetes pada anak. Ya, biasanya diabetes kan umuran seusia kalian sama yang lebih tua. Nah, ini bahkan anak-anak sudah menderita diabetes. Nah, tadi ada yang di slide terakhir ibu-ibu yang ngomong kenapa? Karena kebanyakan minum minuman manis. Berarti dari es tadi mengandung sebuah pemanis. Jadi artinya zat-zat yang ada dicampur ke dalam es tersebut mungkin ada yang
ada memberikan efek samping. Nah, nanti setelah ini saya akan memberikan kalian LKPD dan mengidentifikasi beberapa komposisi kandungan di dalam kemasan makanan yang sudah kalian bawa. Apakah nanti masuk ke dalam pemanis, pengawet, pewarna, atau penyedap, dan nanti mungkin ada efek sampingnya atau tidak. Nah, sudah, ini jadi saya bagi menjadi satu kelompok saja ya. Ya, ini mungkin bisa dibaca terlebih dahulu. Ya, ditulis dahulu anggota kelompoknya. Tujuan pengamalan langit Mengapa bisa mengalami? Mengapa Windows dapat mengalami jatuh terus? Sudah, Mbak. Itu langkah-langkah yang diidentifikasi. Makanannya sudah dibawa. Apa kawan? Tahu baik dari bacalah komposisi dari makanan dan minuman yang tertera pada kemasan. Komposisinya di sebelah ada. Enggak. Oh, ini pada saya komposisi itu. Udah bilang dulu. Di atas florida di atas komposisi. Iya. Lewat rasa. Sudah. Jeruk. Jeruk. Kenapa itu jeruk? Apa? Terus misalnya. Warnanya ada, nggak ada murni. Ada murni. Sederhana. Ini nggak video. Ada biasanya harus buat kan ada sisi. Sprit.
Sebenarnya jabatan tidak komposisi. Ini itu semuanya Bu. Salah satu nggak apa-apa, sama yang jajannya. Sama ini yang minimal sudah baseline. Dilihat di kemasannya. Sardina ini sudah Sprit sudah. tahu garuk belum? Sudah. Kita tahu. Yes. Sudah Bu? Sudah. Belum? Oh ada lagi. Ya, mungkin perwakilan ya Mas Zari untuk membacakan hasil dari LKPD yang Jadi pengen di depan. Oh iya, Zari, Mas Zari ke depan. Berdiri sambil Udah aja Bu. Ini kita semua kesimpulan. Yaitu jadi kesimpulannya yaitu zat adiktif itu banyak Pak. Ya, apa saja? Itu pertama warna, yang pemanis, yang pengawet, Pengawet sama yang penyedap rasa. penyedap. Lalu, Betul ya? betul. Nah, dari empat zat aditif tersebut ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang alami dan juga Buatan. zat. Nah, bentar. Lalu tadi yang dari kemasan-kemasan tersebut kan ada zat-zat ini. Nah, yang termasuk alami mungkin apa saja bisa disebutkan? Yang alami Garam. garam. Iya, garam. Garam, lalu Gula. gula. Dan gula, kemudian bawang putih, Bawang putih. kemudian jeruk, Ya. ada jeruk, Iya, cabai merah, cabai merah. Lalu untuk yang buatan, buatan itu ada banyak Bu. Satu, dua, tiga. Kalium sama ascorbat, lalu sukralosa, Sukralosa. dan MSG. MSG. Nah, mungkin salah satunya ada MSG itu ya, micin. Mungkin ada, apakah ada dampak misal kita menggunakan berbagi banyak micin? Misal kita makan kebanyakan micin itu nanti akan ada dampak apa enggak? Duh, Tadi di sini ada. iya LKPD tadi. Oh ini mengakibatkan sesak nafas Bu. Terus sakit dada. yang kepala pusing. Oke, berarti dapat disimpulkan kalau dari beberapa zat aditif
ada dampaknya. Ya. Nah, jadi di sini kalian kalau membeli makanan itu tidak boleh gara-gara itu menarik, enak, langsung tinggal beli, nggak dilihat nanti ini kira-kira dicampur sama orangnya bahan-bahan buatan apa ya, seperti itu. Oke, mungkin sekali lagi saya mereview ya, kalau zat aditif yaitu zat yang dicampurkan pada waktu pengolahan baik disengaja maupun tidak disengaja untuk meningkatkan cita rasa, ketertarikan, dan lain sebagainya. Lalu ada 4, yaitu pewarna, penyedap, pemanis, sama pengawet. Ya mungkin itu saja ya. Lalu untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang zat adiktif. Berbeda ya antara zat aditif sama zat adiktif. Mungkin nanti kalian bisa membaca terlebih dahulu materi-materi tentang zat adiktif di rumah secara pribadi. Mungkin sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.